Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi allamal insan malam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin sekalian, kita panjatkan bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah malam ini kita kembali dipertemukan untuk bersilaturahmi sambil bersama-sama kita mencoba mengkaji berbagai petunjuk Allah dalam Al-Quran, sehingga petunjuk itu dapat kita pahami dan tentu dapat kita amalkan. Sebab hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam memahami Quran, kalau kita tidak menggunakan metode yang tepat, bisa saja terjadi pemahamannya kurang tepat. Bisa saja pemahamannya sebutlah keliru, bisa terjadi kalau tidak menggunakan metode yang tepat. Dan sekalian, pada Selasa yang lalu kita sempat membahas tentang Isra dan Mi'raj, yang mana saat itu diterangkan oleh Al-Quran yang melaksanakan Isra itu adalah Nabi Musa. Berdasarkan Al-Quran surat Bani Israel atau surat Al-Isra, surat Bani Israel. Jadi sekalian, sekarang kita mencoba akan membahas peristilahan di dalam Al-Quran, yaitu dengan peristilahan yang disebut Ya'juj wa Ma'juj. Seringkali umat memahami Ya'juj wa Ma'juj itu cukup banyak pemahamannya. Ada yang dipahamkan Ya'juj wa Ma'juj itu sebuah bangsa, ya, sebuah bangsa yang karakternya mau merusak orang lain, bangsa lain, menjajah pada bangsa lain. Ada juga yang memahamkan Ya'juj wa Ma'juj itu semacam makhluk, ya, dua makhluk yang nanti konon kabarnya menjelang hari akhir, ya, menjelang hari akhir itu akan keluar dan membuat kerusakan bersamaan dengan keluarnya Dajjal. Ada yang seperti itu. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ternyata kalau kita menggunakan metode Al-Quran bil Quran, Ya'juj wa Ma'juj itu akan ada pemahaman yang berbeda. Nah, metode Al-Quran bil Quran itu, ya, metode yang ditunjukkan oleh Al-Quran itu sendiri. Jadi metode Al-Quran bil Quran itu ialah metode yang ditunjukkan oleh Al-Quran sendiri, ya. Sebab Al-Quran itu fungsinya juga di samping petunjuk untuk hidup, juga Al-Quran itu menerangkan apa yang dimaksud petunjuk itu, gitu. Coba kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 185. Kita lihat surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudal linnas, Al-Qur'an itu hudan bagi seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran itu sendiri sebagai penjelasan dari hudan itu. Artinya hudan Allah dalam Al-Quran itu, kalau ingin tahu apa yang dimaksud dengan hudan itu, harus mencari ayat-ayat lain yang menerangkan tentang itu. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 52. Di surat Al-A'raf ayat 52
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan warahmatan liqaumi yu'minun. Nah, surat Al-A'raf itu. Sungguh kami datangkan pada mereka sebuah kitab fassalnahu ala ilmin. Yang kitab itu diterangkan secara ilmiah. Jadi Al-Quran itu oleh Allah diterangkan secara ilmiah. Artinya, semua yang ada di dalam Al-Quran sebagai petunjuk Allah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, jadi tidak ada cerita atau dongeng yang nggak keruan. Tapi semua petunjuk Allah yang ada dalam Quran itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Fassalnahu ala ilmin hudan warahmatan liqaumi yu'minun. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Ya. Hadirin sekalian, Al-Quran itu jadi merupakan petunjuk dan penjelasan kepada seluruh manusia. Bukan hanya kepada orang mukmin saja. Ya, bukan hanya kepada orang mukmin saja. Dan merupakan pelajaran petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Nah, itu bedanya. Jadi kalau orang yang beriman mempelajari Al-Quran, perbedaannya dia akan memperoleh rahmat di samping petunjuk. Itu bedanya. Kalau di luar orang mukmin akan mendapat petunjuk saja. Ya, sebutlah seperti keilmuan gitu. Ya. Saudara hadirin sekalian, kemudian Al-Quran itu di surat Kahfi ayat 54. Surat Kahfi ayat 54. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnas min kulli masal wa kana insan aktsara jadala. Nah, terus surat Kahfi ayat 54. Jadi Al-Qur'an itu sebagai petunjuk dan diterangkan kepada manusia min kulli masal. Segala permasalahan. Jadi Al-Quran menerangkan segala permasalahan untuk hidup. Jadi tidak ada permasalahan untuk petunjuk bagaimana cara hidup yang baik dan diridhoi oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak ada yang terlewat. Semuanya tercover petunjuknya. Ya, min kulli masal. Wa kanal insan aksaru jadala. Cuman kebanyakan manusia ya mengingkarinya, ya, membangkang gitu. Kemudian juga surat Az-Zumar ayat 27. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad darabna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masal la'allahum yatadzakkarun. Ini juga menerangkan bahwa Al-Quran itu menerangkan segala permasalahan. Nah, la'allahum yatadzakkarun. Agar kalian menjadi orang yang sadar akan petunjuk itu. Ya. Fiha yupraku kullu amrin hakim. Di surat Ad-Dukhan ayat 4. Surat Ad-Dukhan ayat 4. Surat 44. Fiha yupraku kullu amrin hakim. Dalam Al-Quran telah dipisah-pisahkan, ya, setiap perkara secara bijaksana. Ya, jadi setiap permasalahan di dalam Al-Quran itu sudah ada, dipisah-pisahkan secara bijaksana. Nah, persoalannya bagaimana kita mengetahui permasalahan setiap permasalahan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, ya,
untuk bisa memahami bagaimana ya menggali Al-Quran dengan metode Al-Quran bil Quran itu ada beberapa syarat. Ada beberapa syarat. Satu, Al-Quran harus ditempatkan sebagaimana fungsinya. Jadi kalau Al-Quran sebagai petunjuk harus difungsikan sebagai petunjuk. Tapi kenyataan kan banyak Al-Quran tidak dijadikan sebagai petunjuk. Ya, pakai mantra-mantra. Kadang-kadang dipakai ajimat, sepotong-sepotong disimpan gitu. Atau pokoknya bukan dipakai untuk fungsinya. Bukan dipakai untuk landasan hidup. Banyak Al-Quran tidak dijadikan sebagai landasan hidup. Justru landasan hidupnya lebih mengacu kepada ya di luar Quran. Banyak yang seperti itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya dalam ya mengoperasionalkan metode Al-Quran bil Quran itu kita harus menguasai paling kurang mengetahui berbagai macam disiplin ilmu sebagai alat bantu. Gak bisa kita mengoperasionalkan metode Al-Quran bil Quran tapi kita tidak mengetahui atau tidak menguasai berbagai macam disiplin ilmu yang lain. Contohnya, ya ilmu tata bahasa, nahwu sorof gitulah, balagoh. Kemudian ilmu-ilmu eksak, ilmu-ilmu pengetahuan, ya ilmu ruang angkasa, biologi, ya astronomi, fisika, kimia, itu harus kita kuasai, setidak-tidaknya mengetahui landasan-landasannya atau dasar-dasarnya. Karena Al-Quran banyak berbicara tentang keilmuan itu. Coba aja bayangkan sekarang. Tatkala Al-Quran berbicara tentang astronomi, kita tidak mengetahui ilmu astronomi atau kaitannya, ilmu yang kaitannya astronomi akan susah, akan sulit. Tatkala Al-Quran berbicara biologi, kita tidak mengetahui ilmu yang kaitannya dengan biologi, akan susah. Termasuk tatkala Al-Quran berbicara ilmu yang kaitannya dengan fisika, sains, kemudian kita tidak mengetahui keilmuan itu, repot. Artinya tidak nyambung dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu. Selanjutnya juga untuk mengetahui karena Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab yang berlaku saat itu. Jadi bukan yang bahasa Arab yang sekarang, bahasa Arab yang berlaku saat itu, maka harus dibantu dengan ilmu logika, ilmu mantik. Gunanya ialah kalau kita mencari keterangan dari sebuah masalah ya dengan menggunakan ayat-ayat lain, maka kita dengan ilmu logika bisa menyimpulkan kesimpulannya apa masalah ini. Itu. Kemudian juga kita harus mengetahui gagasan pokok. Gagasan pokok yang dibahas oleh ayat itu apa? Nah, gagasan pokoknya harus tahu apa yang dibahas oleh ayat itu. Sehingga kesimpulan secara logikanya itu tidak keluar dari gagasan pokoknya. Gagasan pokok yang dibahas. Hadirin sekalian, bahasa Al-Quran digunakan sejak Islam belum masuk sampai dengan 400 tahun Hijriah. Jadi sampai 400 tahun Hijriah digunakan bahasa Al-Quran. Dalam mempraktekkan ilmu logika, maka kita harus mengetahui yang tadi itu, gagasan pokok yang dibahas.